أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugeng tidak bisa mengisi hari ini, jadwalnya tukar dengan saya hari Rabu. Mas sekalian, kita bersyukur hari ini alhamdulillah mahasiswa baru mulai aktif untuk kuliah di Unisula. Nah, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan mahasiswa baru, ya mohon ini diperhatikan. Saya singkat aja, ada 3 hal yang saya perlu ingatkan dan juga untuk kita semua peringatan ini sebenarnya. Yang pertama, mengawali sesuatu dengan niat. Ini persoalan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amal itu, perbuatan itu disertai niat. Urusan sesuatu itu tergantung niatnya. Urusan benar itu tergantung niatnya, juga harus niat yang benar. Islam mengajarkan niat yang benar itu hanya satu, yaitu karena Allah, yang kemudian disebut dengan niat ikhlas. Ikhlas itu dari segi bahasa maknanya murni, asli, bersih, itu kata ikhlas. Jadi mengawali kuliah, adik mahasiswa khususnya ya, itu kita mulai dengan niat ikhlas, yaitu saya kuliah itu karena Allah. Itu niat ikhlas. Kalau pertanyaannya bahasa Inggris why, jawabannya because of Allah. Saya niat karena Allah, karena diperintah Allah untuk sekolah, untuk mencari ilmu, thalabul ilmu. Sebagaimana keaslian tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita mempunyai tugas fungsi masing-masing, itu melakukannya karena Allah, memang karena ditentukan, diperintahkan Allah. Kita kemana-mana dengan mata kita, kemana-mana mendengar dengan telinga kita, kemana-mana kita berjalan dengan kaki kita, dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ditangkap oleh otak kita, kemudian disimpan, dan kemudian otak kita bekerja dengan berpikir dan sebagainya dan sebagainya. Semua anggota tubuh itu melakukan tugasnya karena Allah, karena diperintah Allah, karena sudah ditentukan Allah pekerjaannya. Kita sekolah melihat tulisan, membaca karena Allah yang perintahkan mata melihat. Kita menulis, Allah ciptakan tangan dengan jari sehingga bisa memegang ballpoint, kita bisa menulis. Allah beri energi kepada tangan kita sehingga kita bisa menulis. Allah ciptakan otak, diberi pekerjaan menyimpan informasi dan mengolah, berpikir, itu juga karena Allah. Maka yang pertama, mengingatkan kita semua, khususnya adik-adik mahasiswa baru, saudara melanjutkan kuliah diawali niat karena Allah perintah saya untuk thalabul ilmi, melanjutkan belajar. Demikian juga kalau kita bekerja, niat ya karena Allah. Apapun yang kita lakukan yang baik-baik harus diawali niat karena Allah. Yang kedua, setelah niat kita lakukan dengan pertanyaan bagaimana ya. Tapi saya sebelum melanjutkan ini, saya jadi ingat apa yang dinasihatkan oleh seorang ulama ya. Jadi di kitab Al-Hikamnya ya. Jadi di dalam hikmah yang ke-10 beliau menyatakan al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha
Amal ibadah itu diibaratkan badan. Jadi amal ibadah, perbuatan kita itu adalah diibaratkan badan, dan rohnya, jiwanya adalah ikhlas. Ikhlas yang dimaksud niat karena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu perintah Allah di Al-Bayyinah. Ini pendapat nasihat dari Ibnu Athaillah ya. Jadi pengarang kitab Al-Hikam. Jadi amal itu badan ya. Kemudian rohnya, jiwanya anak ikhlas. Sehingga amal kita itu bisa hidup ya. Termasuk hidup mendatangkan kebaikan pahala dari Allah kalau ada jiwa ikhlasnya, diawali niat ikhlas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana itu caranya, prosesnya. Kalau ada jawabannya way of Allah, caranya Allah, cara yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Saya niat belajar karena Allah perintah saya belajar. Bagaimana cara belajar? Cara-cara yang dibenarkan Allah. Harus sungguh-sungguh, harus disiplin, harus benar, dan sebagainya dan sebagainya. Mengapa mata melihat? Mata melihat karena Allah, karena diperintahkan Allah mata melihat. Bagaimana cara mata melihat? Cara yang ditetapkan, dibenarkan Allah. Mata kita melihat, telinga kita mendengar dan sebagainya. Saya bekerja niat karena Allah. Bagaimana bekerja? Bekerja secara benar, yang cara-cara yang dibenarkan Allah. Terakhir yang ketiga, pertanyaan what for? Untuk apa itu tujuannya? Kalau adik-adik mahasiswa, kamu kuliah itu tujuannya apa? Banyak jawaban. Saya kuliah ya tujuannya gelar, dapat gelar sarjana, dapat ilmu, dapat ijazah, dapat nilai mata kuliah. Kalau nanti sudah lulus dapat ijazah, cari kerja, dapat kerja. Itu biasanya orang umum jawabnya itu. Dan itu menurut saya jawaban rendahan, dek-dekan. Jadi kalau mencari ilmu tujuannya hanya dunia, itu jawaban rendahan, dek-dekan. Maka Allah menuntunkan kita dan Rasulnya bahwa kalau ada pertanyaan what for, untuk apa, jawabannya pleasure of Allah, yaitu ridha Allah, mardotillah, libtigha'i mardotillah. Itu tujuan hidup kita, mencari ridhonya Allah. Kalau toh kita kuliah, sekolah, mendapatkan ilmu yang diridhoi Allah, dapat gelar-gelar yang diridhoi Allah, dapat ijazah yang diridhoi Allah. Karena ada ijazah yang tidak diridhoi, yaitu ijazah aspal. Tidak jelas sekolahnya, tahu-tahu dapat ijazah, tahu-tahu dapat gelar sarjana S1, S2, S3. Ternyata ditelusuri itu membeli ijazah, membeli gelar. Naudzubillah. Maka tujuannya ridha Allah. Kalau kita bekerja, memang orang mengatakan kamu kerja tujuannya apa? Ya, cari nafkah, cari duit untuk kebutuhan keluarga. Itu jawaban paling favorit itu. Ya silahkan cari duit, cari penghasilan, gaji, tapi duit penghasilan yang diridhoi Allah. Untuk apa kamu berdagang? Dodolan nang pasar tujuannya apa? Orang jawab, ya cari untung Pak. Cari untung, dapat duit untuk kebutuhan keluarga. Tapi ingatlah, duit untung yang diridhoi Allah. Karena ada gaji, untung, pendapatnya yang tidak diridhoi itu banyak, dengan cara-cara yang halal. Misalnya dengan cara mengurangi timbangan kalau pedagang misalnya, tidak jujur, menipu misalnya. Jadi jamaah sekalian, tujuannya mencari ridho Allah. Apapun yang kita lakukan tentu amal yang baik, bertujuan. Tujuan itu sesuatu yang akan dituju, yang diperoleh, yaitu ridhonya Allah. Allah senang dengan kita, Allah suka dengan kita. Itu tujuannya itu. Ya. Jadi nggak usah mikir terlalu pusing dengan dunia, karena Allah yang menentukan rezekinya.
Yang menghidupkan kita, yang mematikan kita itu hanyalah Allah. Bukanlah uang kita, bukanlah pekerjaan kita. Ya, maka itulah yang namanya ibadah. Ibadah, semua amal dinyatakan sebagai ibadah kalau satu niat karena Allah, yang kedua dengan cara-cara yang dibenarkan Allah, yang ketiga tujuannya ridho Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.